muallif, anna fis sadaqatu sab'u hisalin. Ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya di dalam orang bersedekah itu ada 7 keuntungan, ada 7 keberkahan, atau ada 7 manfaat. Sadaqata tafukku raqabataka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqata la tadfa'u 70 baban min bala'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sedekah itu menjadi tameng. Ya, menjadi tameng daripada turunnya bala dan bencana. Annaha tabibuka. Sungguhnya sedekah itu adalah doktermu, yakni obat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, obatilah daripada mardokum, daripada sakitmu itu bis sedekah, dengan sedekah. Obatilah penyakitmu itu dengan sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Yang ketiga, annaha sarat harisaka. Sesungguhnya sedekah itu akan menjagamu. Kalau kau punya uang, kau yang menjaga uang. Tapi ketika uang itu disedekahkan, maka uang itu yang akan menjagamu. Ya, harta itu kau berikan kepada yang berhak. Jadikan sedekah, maka sedekahmu yang akan menjagamu. Dunia sampai akhirat. Ingat. 4. Sedekah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tudfi'u ghadab Rabbi. Sedekah itu dapat meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi kita yang banyak berbuat dosa nih. Bagi kita yang banyak berbuat maksiat, Allah pasti murka. Allah pasti marah ketika orang itu berdosa dan bermaksiat kepada Allah. Untuk meredam murkanya Allah, untuk meredam marahnya Allah, bis sedekah. Sedekah. Yang kelima, annaha ulfatun lil ikhwan. Sedekah itu bisa mempererat tali persaudaraan. Salinglah engkau bersedekah, salinglah engkau itu berhadiah. Karena dengan berhadiah, saling memberi, itu engkau akan saling mencintai. Tahadu, tahabu. Salinglah engkau berhadiah, maka engkau akan saling mencintai. Keenam, annaha riqqatun fi qulubi. Sedekah itu dapat melembutkan hati. Orang sing pengerasan, ya, suka marahan, hatinya keras, lek dikandani angel, lek dinasehati ngamuk, susah menerima nasihat, masalah sedikit saja jadi besar, gitu. Masalah kecil aja jadi heboh, berarti hatinya keras. Hati yang keras itu lembutkan dengan apa? Dengan sedekah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajada fi qalbihi kasawatan falyansur sadaqatah. Bagi hati-hati yang keras, maka lembutkanlah hatimu tadi itu dengan memperbanyak sedekah. Annaha tazidu fil umri. Ternyata sedekah itu bisa menambah umur, memperpanjang umur. Banyakin sedekah, panjang umur, insya Allah. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, as-sadaqatu, sedekah itu taruddu bala'ah. 1, menolak bala. Wa tazidu fil umri, sedekah itu menambah daripada umur. Siapa orang yang pingin panjang umurnya, banyak-banyak sedekah. Ini termasuk daripada barokah fadilahnya orang-orang yang pandai bersedekah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ini orang-orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu orang yang lemah, orang yang pandai bersedekah, saling memberi, saling mengasihi, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, ini dengarkan baik-baik.
Ada satu riwayat an Aisyah radhiyallahu taala anha anna imra'atan atat ila Nabi alaihi salatu wassalam qad yabisat yaduhal yumna. Ada seorang, kata Siti Aisyah, dulu pernah datang seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan orang wanita tadi ini tangan kanannya itu kaku, tidak bisa digerakkan. Jadi tangan kanannya itu morok kaku, tidak bisa digerakkan, tidak bisa megang, tidak bisa digerakkan. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang tersebut itu minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar didoakan supaya tangannya ini sembuh seperti sedia kala. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini tanya, "Kipiye cerita nih, tanganmu ini kenapa sebabnya?" "Begini ya Rasulullah, saya ini tadi malam mimpi ya Rasulullah." "Mimpi apa?" kata Nabi. "Kok sampai tanganmu kaku kayak begini?" "Kaku keras kayak kayu, tidak bisa digerakkan, tidak bisa dibengkokkan, kaku." Kata wanita tadi, "Ya Rasulullah, aku mimpi hari ini sudah kiamat. Mimpi hari sudah kiamat. Lalu kemudian ada sebagian orang yang sudah masuk dalam neraka dan sebagian lagi sudah masuk di dalam surga. Aku tanya kepada orang-orang di situ. Di antaranya mungkin ada malaikat. Wahai malaikat, di manakah ibuku, di manakah ayahku?" Kemudian orang di situ menjawab, "Ibumu di dalam neraka." Na'udzubillahi min. Lalu kemudian berangkat si anak perempuan tadi ini ke neraka jahanam. Dilihatnya di situ ada ibunya. Ibunya itu dibakar oleh api yang luar biasa, dengan siksa dan adab yang luar biasa pedihnya. Di tangannya itu, di sebelah tangan kanan itu megang daging tapi yang banyak gajinya. Ngerti ya? Megang daging yang banyak gajinya. Secari potongan kain. Si perempuan tadi berkata, "Ya Rasulullah, aku melihat ibuku itu berlindung daripada azabnya neraka jahanam, berlindung daripada kobaran api tadi dengan dua benda tadi." Dia berlindung dari kobaran api, yang satu dengan tangannya yang memegang daging sing ono gajini, yang sebelahnya berlindung dengan tangan kirinya dengan kain yang sedikit tadi, secari kain. Kemudian si anak perempuan tadi menemui ibunya. "Wahai ibuku, kenapa engkau ini masuk neraka? Padahal engkau ini ahli sholat, banyak membaca Al-Quran, engkau taat kepada Allah, dan engkau juga mendapatkan ridho daripada ayahku yakni suamimu. Kenapa engkau masuk neraka?" Ibu tadi menjawab, "Wahai anakku, sungguh memang engkau melihatku ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Bahkan ayahmu yakni bapakmu itu meridhoi aku. Tapi satu, Tuhan menyiksaku dengan dosa dan maksiatku." "Apa dosamu wahai ibuku sampai Allah memasukkan engkau ke dalam neraka jahanam?" Ibunya tadi menjawab, "Aku ketika di dunia termasuk orang yang engken. Aku termasuk orang yang kikir. Dan ibumu ini tidak pernah bersedekah kecuali dua benda ini yang ibu pegang. Aku pernah memberikan segenggam daging, dan aku juga pernah memberikan secarik daripada kain yang sudah lusuh." Bayangkan, daging yang banyak gajinya walaupun segenggam, dan secarik kain yang pernah disedekahkan sanggup untuk melindungi ibu tadi. Dan kata ibu tadi, "Aku setelah itu tidak pernah bersedekah lagi sampai mati. Maka Allah menyiksaku karena kebakhilanku." Sampai eling-eling. Allah menyiksaku karena kekikiranku, karena kepeditanku ini. Allah siksa aku. Lalu kemudian si anak tadi berkata, "Wahai ibuku, di mana ayahku? Di mana ayahku?" Ibunya tadi menjawab, "Ayahmu itu orang soleh. Ayahmu itu orang baik. Ayahmu itu orang dermawan ketika hidupnya. Sekarang dia berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang-orang yang dermawan, bersama dengan orang-orang yang baik." Berangkatlah si anak perempuan tadi ini ke surga. Saat dia menengok melihat ayahnya, ternyata ayahnya lagi sibuk. Dia berada di dalam satu tempat namanya Telaga Al-Kautsar milik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya sedang sibuk memberikan minum orang-orang di tempat itu, mengambilkan gelas minuman.
yang diterima dari tangannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mendapatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar mendapatkan daripada Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman mendapatkan dari Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mendapatkan langsung dari tangan mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Walhasil, ayahnya ini menjadi orang yang membagi-bagikan minuman kepada orang-orang yang kehausan dari air telaga Al-Kautsar. Lalu kemudian si anak tadi menemui ayahnya, "Wahai ayahku, apakah engkau tidak mengetahui tentang keadaan ibu, tentang keadaan istrimu?" Kata ayahnya, "Aku tahu. Ibumu berada di neraka jahanam." "Iya wahai ayah, aku melihat ibu di sana. Dan aku melihat ibuku memegang segenggam daging dan satu secarik kain." Kata ayahnya, "Iya benar, ibumu nggak pernah sedekah, ibumu ini medit. Bahkan sering nyeneni aku tengai wong. Ibumu ini menguti tipon, engken berajut 12. Susah ibumu untuk sedekah. Kecuali dua hal itu yang pernah dia lakukan, maka Allah selamatkan dia dengan dua benda yang pernah dia jadikan sedekahnya." "Wahai ayahku, tidakkah engkau kasihan dengan ibu?" Kata ayahnya, "Ya kasihan. Engkau berikan banyak air kepada orang-orang, tapi engkau tidak memberikan segelas untuk ibu. Ibu lo kehausan, kepanasan." Kata ayahnya, "Nggak bisa. Ibumu terhalang daripada air ini, karena air ini hanyalah untuk orang-orang yang taat dan ahli ibadah, orang yang dermawan. Sedangkan ibumu adalah orang-orang yang ditempatkan di tempatnya orang-orang ahli maksiat, padahal ahli ibadah. Tapi penyakitnya cuma satu." Apa tadi? Pelit. Pelit saja. Engkennya luar biasa. Kalau ngasih perhitungan banget, bahkan ada hak yang tidak diberikan. Engken. Nadarnya banyak, janjinya banyak, tapi ketika duit diterima berubah. Banyak janji kita, kalau sembuh nanti saya bantu orang. Sembuh, lupa. Punya hajat, sampai nadar, kalau sampai saya jadi ini, saya kasih. Sampai hajatnya tiba, selesai. Tadi ngambil air satu gelas itu, dibawa ke neraka jahanam. Si anak perempuan, karena tidak tekun dulu emak itu. Diambil satu gelas, lalu kemudian dia berikan kepada ibunya. Sampai di situ, malaikat menegurnya. Dan saat itu pula tangannya kaku. Itu dalam mimpi. Gerakkan lagi. Sampai bangun dari tidurnya, tangannya tetap kaku. Lalu dia datang kepada Nabi dan menceritakan cerita tadi. Lalu Rasulullah berkata, "Wahai perempuan, kemarilah engkau. Berikan tanganmu. Ulurkan tanganmu tadi." Diulurkan di hadapan Nabi, tangan yang kaku tadi dipentung sama Nabi pakai tongkat. Dipukul pakai tongkat sama Rasulullah, didoakan sama Rasulullah. Sehingganya sembuh anak tersebut daripada sakit kakunya tadi. Semua ini adalah menggambarkan betapa kemuliaannya orang-orang yang dermawan. Betapa Allah itu menyayangi orang-orang yang loman, yang suka memberi, suka bersodakoh. Ingat saudaraku, tidak ada keinginan orang-orang yang sudah mati, kecuali yang pertama, fa'asaddakoh, aku ingin bersedekah. Itu keinginannya orang yang sudah mati. Jangan takut miskin, jangan takut kurang dengan hartamu yang engkau jalankan di jalan Allah. Jangan. Karena yang memberi rezeki itu adalah Allah. Ana razik wa antal marzuk. Aku sang pemberi rezeki dan engkau adalah orang yang diberi rezeki. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan rezeki ini adalah rezeki yang barokah. Amin. Rezeki yang menambah kita lebih dekat dengan Allah. Rezeki yang bisa menyelamatkan kita nanti di dalam kubur. Rezeki yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Rezeki yang akan bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin.